Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Andy di channel Santai Tapi Serius. Di video kali ini saya akan bahas tentang personal branding. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe supaya semakin banyak video yang bahas tentang pembahasan menarik yang bermanfaat buat kamu. Check this one. Sorry, sebelum kita mulai bahas tentang personal branding, saya mau kenalin minuman favorit saya, Gemols Fresh Juice. Kamu bisa menikmati manfaat buah segar hanya dengan mengkonsumsi sebotol Gemols Fresh Juice. Harganya murah, hanya 10.000. Kemasannya praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa ditaruh di tas, bisa kamu bawa lari, kamu bisa bawa bersepeda. Terus juga kemasannya karena kemasan botol ya, ketika kamu mungkin minumnya baru beberapa, bisa kamu tutup lagi, bisa kamu taruh tas lagi. Kalau mungkin kemasan buah, minuman buah biasanya pakai sedotan, itu kan nggak bisa disimpan lagi dan harus habis ya. Kalau ini praktis, kamu kalau minumnya bisa sedikit-sedikit, bisa kamu simpan lagi di tas. Manfaatnya juga dapat. Ini varian yang saya minum adalah varian sirsat. Ada 10 varian, yaitu varian jeruk, mangga, jambu, nanas, stroberi, apel, sirsat, lemon, kiwi, dan asam. Ini kebetulan yang saya punya sekarang adalah yang varian sirsat. Rasanya pas, kayak kamu minum buah langsung lah, buah kamu jus langsung kamu minum, rasanya seperti itu. Dan juga kabar menariknya lagi, selain kamu bisa menikmati manfaat buah segar dari sebotol Gemols Fresh Juice, kamu juga bisa berkesempatan memulai usaha kamu dengan menjadi partner bisnis dari Gemols Fresh Juice. Hanya dengan modal di bawah 1 juta, kamu bisa memulai sebagai partner bisnis, sebagai reseller di kota kamu. Keuntungannya yang saya dengar itu lumayan dengan modal di bawah 1 juta. Usaha apa sekarang untuk mulai usaha jualan dengan modal di bawah 1 juta selain berjualan ke Gemols Fresh Juice? Atau mungkin kamu mau tahu info lebih lanjut, kalau mau tanya-tanya, kamu bisa langsung tanya ke admin di Instagramnya di bawah ini ya. Di bawah ini kamu langsung add, kamu message adminnya, kamu tanya-tanya soal bagaimana caranya berpartner bisnis supaya bisa mulai usaha jualan kamu, usaha pertama kali kamu dengan modal minimal, dengan keuntungan yang lumayan. Saya nggak bilang kecil, bahkan ya not bad lah untuk memulai bisnis kamu. Jadi ya kalau kamu tertarik, silahkan hubungi dan selamat memulai usaha kamu. Oke, sekarang kita mulai bahas tentang personal branding. Kalau kamu dengar dengan istilah personal branding, apa yang ada di pikiran kamu? Atau mungkin kamu belum pernah dengar, atau mungkin pernah dengar tapi nggak tahu, atau pernah dengar meneka-neka artinya apa, kamu menebak-nebak artinya apa. Personal branding kalau dari definisinya ya, dari artinya, translate-nya, bahasa bakunya, mungkin kamu bisa cari di Google atau Google Translate personal branding itu apa. Cuman yang akan saya jelaskan di sini adalah bahasa sederhananya. Jadi personal branding adalah sebuah kegiatan atau aktivitas ya, aktivitas dalam rangka memperkenalkan diri kamu, personality kamu ke orang lain yang belum kenal kamu, yang akan menjadi target market kamu yang sesuai dengan tujuan kamu. Karena personal branding ini ada tujuan dan maksud yang dituju pasti kalau orang ingin mengenal personal branding. Kemudian jadi personal branding itu adalah seni memasarkan diri. Jadi segala aktivitas, segala kegiatan dalam rangka memperkenalkan personality kamu ke orang lain, itu adalah personal branding. Kemudian apa bedanya dengan pencitraan diri? Pencitraan diri ya. Jadi personal branding dan pencitraan diri ya, ada dua kata ini, dua kata yang sama sebenarnya definisinya, cuman beda juga sih. Nah, persamaannya adalah dua-duanya memang sama. Jadi personal branding adalah mencitrakan diri kamu ke orang lain ya.
Hanya saja yang menjadi pembedanya adalah kata-kata pencitraan diri saat ini itu mengalami pergeseran konotasinya ke arah yang lebih negatif, ke arah yang lebih hanya ditujukan untuk menunjukkan yang baik-baik aja ya. Nah, memang ya ketika orang berbicara pencitraan diri itu kan pasti ditujukan ke beberapa orang tertentu seperti mungkin tokoh politik atau mungkin calon kepala daerah yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah dan sebagainya. Jadi ketika seseorang menunjukkan citra dirinya di depan publik di media massa melakukan kebaikan, orang pasti akan mencap, oh itu pencitraan diri. Lalu apa yang jadi pembeda antara pencitraan diri dengan personal branding? Yang menjadi berbeda adalah kejujuran di dalamnya. Personal branding memang harus dibangun berdasarkan kejujuran. Jadi jangan sampai itu hanya kamu tunjukkan yang baik-baik aja, nggak ada kejujuran dalamnya. Akan ada kebohongan di dalamnya, itu jangan sampai. Jadi ketika kamu membangun personal branding itu kamu harus ada unsur kejujuran yang akan kamu tampilkan ya. Seperti hanya brand produk lainnya ya, untuk produk yang biasa kita konsumsi ya, itu kan ada brand-brand tertentu yang kita pakai ya. Nah, antara yang ditunjukkan di iklan dengan feels yang dirasakan orang ketika memakai produk itu harus sama, harus sinkron. Kalau nggak sinkron, ketika mungkin iklannya dibuat semenarik mungkin, ternyata ketika seseorang itu menggunakan produk itu nggak sesuai dengan diiklankan, yang ada adalah kecewa. Sama seperti personal branding. Ketika kamu nggak jujur, ketika apa yang kamu tampilkan itu berbeda dengan personalitimu sehari-hari, maka yang ada adalah kecewa. Yang ada adalah kecewa ketika kamu menunjukkan contoh, ketika kamu menunjukkan kamu adalah seseorang yang rajin bekerja misalnya. Nah, ternyata seharinya kamu tuh malas, orangnya nggak on time dan sebagainya, kerjaan molor, nggak on target dan sebagainya. Orang mungkin ketika melihat pertama kali, ketika melihat oh aslinya seperti ini, tuh yang ada akan kecewa. Maka personal branding yang kamu bangun akan sia-sia. Jadi itu personal branding adalah segala aktivitas kegiatan yang menceritakan siapa diri kamu ke orang lain, ke orang banyak, ke dunia ya, dengan tujuan adalah agar orang itu mengenali kita. Yang kedua adalah apa sih manfaat personal branding tadi? Kenapa kok harus kita tahu tentang personal branding? Nah, seperti saya bilang tadi, personal branding tujuannya adalah memperkenalkan diri kita. Agar apa? Agar orang mengenal kita. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan kesempatan baru, new opportunity, peluang baru ya. Maksudnya gini, contoh ketika kamu misalnya sudah lama melakukan satu profesi nih ya, satu pekerjaan, atau mungkin kamu sudah lama berjual satu produk itu, dan kamu merasa, pasti kamu pernah merasa gini, stuck di situ-situ aja. Ketika kamu bekerja ya posisimu di situ-situ aja, ketika kamu jualan produk ya yang beli dagangan kamu ya orang itu aja ya. Padahal di satu sisi ada orang yang mungkin melakukan pekerjaan itu baru, lebih lama kamu daripada dia, tapi dia mendapatkan peluang yang lebih baik daripada kamu. Jadi dia lebih dipercaya untuk, contoh kalau kamu bekerja, dia lebih dipercaya mendapatkan posisi tertentu, mendapatkan job tertentu. Contoh lagi kalau kamu seorang entrepreneur, ada orang mengeluarkan produk dan orang lebih banyak mencari produk itu. Nah, saya pernah mengalami itu. Kenapa ada seperti ini? Karena setelah kita teliti ya, coba kita pahami ya, kita tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan opportunity, tidak mendapatkan peluang, tidak mendapatkan job itu karena orang belum mengenal kita dengan baik. Jadi mungkin atasan kamu belum tahu gimana kamu, customer kamu belum tahu gimana produk kamu, dan akhirnya yang terjadi adalah orang-orang itu akan memilih orang yang lebih dia kenal, yang lebih dia tahu. Meskipun tahu hanya kulitnya, tapi dia menang satu opportunity di awal, satu peluang di awal untuk mendapatkan pekerjaan itu. Meskipun nanti toh dalam perjalanannya mungkin orang itu nggak sesuai dengan kenyataannya, ya paling nggak dia udah dapat peluang itu. Nah, seharusnya itu terjadi di kamu. Seharusnya kamu yang dapat peluang itu, padahal kamu yang lebih lama, lebih bisa, lebih mampu. Nah, makanya kamu perlu belajar yang namanya personal branding. Jadi kamu perlu belajar untuk membangun personal branding tentang kamu, untuk dikenalkan ke orang-orang yang sesuai target market kamu, sesuai tujuan kamu, contoh atasan kamu atau calon customer kamu.
Jadi manfaat personal branding adalah untuk memperkenalkan diri kamu dan untuk mendapatkan peluang lebih dari yang apa kamu dapat sekarang. Jadi kamu harus membangun personal branding agar kamu dapat peluang-peluang baru. Itu manfaat dari personal branding. Lalu siapa sih yang harus perlu belajar personal branding? Apakah orang yang mau mendapatkan jabatan, atau mungkin mau menjadi kepala daerah, atau mungkin mau mendapatkan sesuatu, mendapatkan customer banyak? Yang harus belajar personal branding adalah semua orang yang ingin berkembang dari posisinya dia sekarang ya. Nah, tergantung dari tipe kamu. Kamu orangnya hanya mengikuti arus atau tahu harus kemana ya. Kamu tipe orang yang go with the flow atau know where to go. Kamu orang yang hanya mengikuti udahlah gini aja, ngikuti arusnya, atau kamu tipe orang yang memang punya impian, punya tujuan dalam hidup kamu, ingin punya progres dari apa yang kamu lakukan. Nah, kalau kamu tipikal orang yang perlu ingin mendapatkan progres dari apa yang lakukan, maka kamu perlu personal branding. Karena apa? Orang yang go with the flow, orang yang mengikuti arus, dia nggak perlu alat untuk mengarahkan kapalnya ya. Jadi dia hanya mengikuti aja. Nah, masalahnya arus yang diikuti arahnya kemana? Apakah mengarah ke jurang, atau mungkin ya mengarah ke laut yang lebih tenang, atau mengarah ke laut yang banyak ikannya, kan kita nggak pernah tahu. Tapi ketika orang itu punya tujuan, punya cita-cita, punya impian atas apa yang dia lakukan, maka dia perlu alat dong ketika dia mau berjalan mengarahkan kapalnya ini di tengah laut untuk menuju satu tujuan. Dia kan perlu alat, entah itu mesin atau dayung atau layar untuk mengarahkan ke sana. Nah, alat ini adalah personal branding. Jadi semua orang yang punya impian, punya tujuan, ingin mendapatkan progres lebih dari apa yang dia dapat sekarang, maka dia perlu membangun personal branding agar dia dapat opportunity untuk membangun atau untuk meraih peluang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Oke, sebelum lanjut lagi, saya mau minum lagi. Sumpah aslinya enak. Kemoles Fresh Juice. Aku tampilin lagi Instagramnya. Kalau kamu mau beli atau mau mulai bisnis, kamu bisa tanya lagi adminnya ya. Oke, lanjut lagi soal personal branding. Sekarang bagaimana cara kita memulai membangun personal branding tadi? Ada empat cara. Yang pertama adalah kamu harus temukan keunikan kamu, keunikan diri kita, di mana keunikan kita yang akan kita angkat sebagai brand kita, personality mana yang kita angkat sebagai brand kita. Apakah itu harus kelebihan kita, atau kita jangan menonjolkan kekurangan kita? No, anything, apapun yang ingin kamu tampilkan, kamu intinya personal branding tadi adalah kejujuran. Jadi yang ingin kamu tampilkan adalah apa adanya, nggak perlu tutup-tutupi. Contoh, ada beberapa public figure yang dengan kekurangannya malah menjadi brandnya dia, dan itu berhasil. Contoh ya, kalau kita bicara kekurangan dalam hal fisik, entah itu memang mohon maaf mungkin bawaan dari lahir, atau mungkin itu hanya dia bangun untuk sebagai personal branding, yang jelas itu a part of kelemahan yang dia tonjolkan dan bisa jadi personal branding. Contoh, pesulap Master Limbat ya, dia nggak perlu ngomong, bahkan dia nggak perlu harus pintar ngomong, dia dengan diamnya dia itu adalah personal branding dia, dan itu sangat kuat dan melekat ke dia, semakin membentuk personal branding dia. Padahal di belakang dia bisa ngomong, bisa berkomunikasi secara verbal. Contoh lagi, Haji Bolot, dimana dia membangun personal branding dia sebagai orang yang agak kurang bisa mendengar omongan orang kecuali soal uang dan cewek ya. Tapi itu adalah personal branding dia, meskipun di luar dia tidak seperti itu. Jadi yang saya maksud di sini adalah personal branding itu tidak melulu soal menonjolkan kelebihan, tapi juga bisa kekurangan. Jadi apa yang
perlu kamu tampilkan apa adanya, yang menurut kamu itu kamu yang akan jadi brand kamu, yang ingin kamu jual tanda kutip ke orang, itu yang akan kamu tunjukkan. Jadi personal branding itu yang baik adalah personal branding yang positif dan yang kuat, yang strong. Jadi dua hal ini yang akan melekat di orang lain, orang yang ingin kamu raih simpatinya atau mungkin sebagai tujuan target market kamu. Jadi pertama adalah temukan keunikan, diferensiasi kamu. Contoh, ketika kamu seorang pekerja yang rajin ya, pekerja yang rajin itu kan banyak, nggak cuma kamu di kantor kamu ya, banyak sekali pekerja yang rajin, bahkan lebih dari kamu. Nah, bagaimana cara kamu menonjolkan diri kamu? Ya mungkin dengan kamu menonjolkan, mungkin keunikan kamu adalah cara kamu menyampaikan sesuatu, cara kamu menyampaikan ide kamu, cara kamu berbicara yang beda dengan yang lainnya. Itu yang harus kamu tonjolkan dan melekat sebagai brand kamu. Nah, cara kedua adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah bagaimana cara mengkomunikasikan keunikan kamu. Jadi untuk membangun personal branding, kamu harus menemukan cara untuk mengkomunikasikan apa yang sudah kamu pilih sebagai personal branding kamu. Caranya bisa melalui sosial media, bisa melalui media-media seperti mungkin kamu kalau pintar nulis kamu bisa bikin vlog, atau mungkin kamu bisa bikin konten. Jadi cara kamu mengkomunikasikan itu yang juga harus kamu bangun ya, dari keunikan kamu. Jadi tidak hanya soal keunikan kamu temukan, kamu juga harus mulai membangun cara kamu mengkomunikasikan keunikan kamu. Jadi itu cara kedua dari bagaimana cara membangun personal branding kamu. Kemudian cara ketiga adalah konsisten. Personal branding perlu konsisten. Jadi jangan hanya ketika kamu ingin meraih sesuatu kamu membangun personal branding kamu, tapi ketika kamu sudah meraih opportunity itu, maka kamu mulai kendor untuk membangun personal branding. No, personal branding itu is a lifetime ya, sampai semasa hidup kamu, selamanya kamu harus membangun personal brand yang kuat, dimana orang mengenal saya contohnya dia seperti ini, mulai dari dulu sampai nanti ke depan ya, saya seperti ini. Cara saya menyampaikan ide, cara saya mengkomunikasikan sesuatu, cara saya menyelesaikan perselisihan, cara saya berdebat, itu ya itu brand saya seperti itu gitu loh. Jadi itu melekat ke kamu sampai akhir hidup kamu, akhir waktu kamu. Jadi personal branding butuh konsisten ya. Jadi tidak hanya semata-mata ketika kamu ingin meraih opportunity kamu, no. Personal branding diniatkan kamu membangun personal branding kamu yang akan melekat di diri kamu, dan semakin kamu kuat, seperti saya bilang tadi, personal branding yang baik adalah yang positif dan yang strong. Nah, semakin kuat, semakin melekat ke kamu, maka opportunity itu akan semakin sering datang ke kamu ya. Jadi itu. Jadi langkah ketiga adalah konsisten. Langkah keempat adalah making progress ya. Kamu harus memantau progress dari personal branding kamu. Jadi kalau kamu punya tujuan untuk seperti yang saya bilang tadi, kamu know where to go, karena kamu punya tujuan sendiri. Nah, personal branding kamu ini mengalami progress nggak? Kamu harus evaluasi itu. Jadi kamu harus katakanlah kalau kamu cara penyampaian kamu di media, atau cara kamu menyampaikan, cara kamu bikin konten dan sebagainya, itu harus kamu pantau dan harus ada progres. Jadi semakin ke sana itu paling tidak sama atau lebih baik dari sebelumnya. Jangan membuat atau jangan mengkomunikasikan dengan cara yang lebih jelek dari sebelumnya. Jadi kamu harus buat progres ya, buat progres bisa dalam arti karya, bisa dalam arti cara mengkomunikasikan kamu. Jadi 4 langkah tadi adalah langkah bagaimana cara membangun personal branding. Oke, kita lanjut lagi tentang personal branding. Sekarang kita ngomongin tantangannya nih dalam membangun personal branding. Seperti hanya produk ya, produk yang kita lihat di pasaran ya, nggak ada yang namanya produk
yang terbaik. Nggak ada namanya produk yang terbaik. Kalau kamu pakai sabun mobil apapun pembersih lantai, itu nggak ada pembersih lantai yang terbaik. Yang ada adalah pembersih lantai yang cocok dengan kamu, ya. Pembersih lantai yang cocok. Pakaian pun seperti itu, nggak ada pakaian yang terbaik, yang ada adalah pakaian yang cocok, ya. Kalau yang terbaik menurutmu adalah kaos, ya cocoknya di mana makainya, ya kan? Meskipun mahal, kalau dipakainya ke acara yang resmi juga nggak cocok. Nah, seperti hanya produk, personal branding juga gitu. Jadi kamu jangan nggak perlu minder dengan personal branding kamu bangun, karena kamu hanya perlu menonjolkan perbedaan kamu dengan yang lain di profesi atau pekerjaan di bidang kamu sekarang. Kamu harus menonjolkan perbedaan kamu dengan yang lain, kemudian harus konsisten. Yang penting itu. Kenapa? Nanti dengan kamu konsisten, nanti akan kamu menemukan orang-orang yang cocok dengan kamu. Nggak mungkin kamu begitu, bisa jadi sih, tapi 1:1000 ya, ketika kamu mengeluarkan menunjukkan personal branding kamu, langsung orang percaya semua langsung sama kamu. Bisa terjadi, tapi 1:1000. Yang ada adalah orang akan menemukan kecocokan dengan kamu, dengan personal branding yang kamu bangun. Jadi nggak perlu minder. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap konsisten dengan personal branding kamu yang akan kamu bangun. Ingat, personal branding yang baik adalah yang positif dan strong, ya. Tampilkan kejujuran, tampilkan apa adanya, hal yang positif, dan dan itu harus konsisten agar strong dan melekat ke kamu. Tantangan berikutnya adalah ketika kamu akan mulai personal branding, pasti ada yang bilang, ini cuma pencitraan diri kamu. Nah, wajar ya. Seperti saya bilang tadi, namanya juga produk, ya. Personal kamu kan itu kan produk yang kamu tawarkan ke orang lain. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, dan kritik pasti ada. Nah, it's okay, namanya juga kritik. Orang bilang itu kamu pencitraan diri. Nah, yang perlu kamu jawab adalah dengan melakukan konsisten dan kejujuran tadi, ya. Buktikan kalau apa yang kamu tunjukkan itu adalah diri kamu yang sebenarnya, personality yang sedang kamu tawarkan ke orang. Kemudian konsisten di situ, ya. Konsisten. Nah, nanti juga orang yang bilang awalnya itu hanya pencitraan diri, akhirnya mulai mengenal kamu dan percaya sama kamu. Nah, itu gunanya kita mulai membangun personal branding tadi. Nah, apakah personal branding harus sama dengan kepribadian kita? Tergantung. Ketika yang ingin kamu tawarkan adalah diri kamu sendiri, ya, itu harus ada kejujuran. Tapi ada kalanya personal branding itu yang ditunjukkan adalah berbeda dengan personality dia. Seperti saya bilang tadi, Master Limbat, yang dia jual, yang ditawarkan ke orang itu berbeda dengan keseharian dia, ya. Dia hanya menunjukkan ini brand saya di publik, dan ini brand saya ketika sebagai individu. Contoh lain adalah Mr. Bean. Mr. Bean itu berbeda dengan sifat aslinya si pemerannya, Rowan Atkinson. Jadi yang dia jual adalah brand Mr. Bean tadi. Namun personality aslinya dia sebagai Rowan Atkinson berbeda 180 derajat dari figur Mr. Bean yang konyol, kocak, sedikit menyebalkan. Nah, real aslinya tidak seperti itu. It's okay, berbeda tapi dari segi positif. Yang nggak boleh adalah ketika kamu menonjolkan personality sendiri kamu, itu yang berbeda dengan apa yang kamu tunjukkan ke publik. Contoh, itu tadi, ketika kamu, misalnya kamu seorang pekerja yang ingin menunjukkan kamu adalah orang yang on time, ya. Kamu mengkomunikasikan dengan membuat konten di sosial media atau lain sebagainya. Ternyata aslinya kamu orangnya nggak on time, jauh dari kata on time. Kamu orangnya telat, Mister Telatan, ya, dicap teman. Nah, itu yang akan mengecewakan. Seperti saya bilang di awal tadi, sebuah produk ketika dipasarkan harus ada kejujuran. Ketika orang menggunakan produk itu harus sesuai dengan apa yang diiklankan. Begitu juga dengan personal branding. Apa yang kamu tawarkan ke publik, yang kamu tunjukkan, itulah diri kamu, ya. Harus jujur dan apa adanya. Hati-hati juga dengan personal branding yang kita ciptakan tanpa kita sadari. Itu yang berbahaya. Jadi personal branding yang tidak terkontrol, personal branding yang tercipta bukan untuk tujuan positif, tapi justru akan membuat personal branding
brand negatif ke kamu. Contoh, hati-hati dengan status ya. Kita mungkin banyak mengenal orang, temen itu yang dikit-dikit di status marah-marah, ngeluh-ngeluh, atau mungkin di Facebook dia menanggapi berita dengan emosional, dengan kata-kata maki-maki dan sebagainya. Nah, itu secara tidak sadar akan membentuk personal branding kamu di orang lain, bahkan orang yang nggak kenal kamu. Ketika kamu komen di IG misalnya, komen kamu dibaca orang, ini orang kok statusnya gini amat ya, akhirnya klik kamu, oh ternyata kamu si ini, kamu kerja di sini, atau kamu si ini jualan ini, orang jadi sebel sama kamu. Nah, jangan sampai kamu menciptakan personal branding yang tidak terkontrol, yang sebenarnya tidak kamu ciptakan, tapi tanpa sadar kamu menciptakan itu tentang branding kamu. Apalagi arahnya negatif. Ingat, personal branding yang baik adalah yang positif dan yang strong. Jadi upayakan personal branding ke arah yang positif. Nah, apakah gunanya personal branding itu untuk membuat kita jadi top, menjadi terkenal? No. Personal branding beda dengan istilahnya kalau sekarang pansos ya, panjat sosial. Beda. Jadi kalau istilah pansos, mungkin beberapa orang itu melakukan hal yang gak penting ya, yang apa ya, yang kurang bermanfaat, kurang berguna, tapi hanya untuk viral ya, hanya ingin terkenal ya. Itu bukan personal branding, itu hanya pansos ya, ingin viral aja, tapi setelah itu hilang di telan masa. Dan orang kamu kalau melakukan hal seperti itu akan dikenal sebagai orang yang negatif. Maka kamu menciptakan personal branding yang tanpa sengaja adalah kamu orang yang negatif. Kalau personal branding adalah sebuah brand yang kamu ciptakan dengan tujuan positif, dengan tujuan yang lebih baik, dengan tujuan yang membuat hidupmu jadi lebih baik dari sekarang. Itu adalah personal branding. Jadi kamu harus mulai memilah-milah mana yang personal branding, mana yang pencitraan diri, mana yang hanya pansos ya. Jadi kamu harus mulai memilah. Nah, itu tadi, kamu harus know where to go, tahu mau kemana. Jadi kamu tahu alat yang pas untuk mencapai tujuan kamu. Kalau kamu salah alatnya, kamu tujuannya misalnya nih ya, di kantor nih, kamu ingin dikenal orang banyak sekantor kamu melakukan hal yang kurang bermanfaat, mungkin kamu TikTok joget-joget gak jelas, atau membuat konten-konten gak jelas sehingga hanya akan memviralkan kamu dan tidak membawa kamu ke tujuan kamu yang awalnya mungkin tujuan kamu ingin dikenal, ingin mendapatkan opportunity untuk mendapatkan jabatan atau peluang dan sebagainya, justru malah akan membawa kamu menjauh dari tujuan kamu. Nah, hati-hati kalau kamu tipe orang yang know where to go, kamu tahu harus kemana, maka kamu harus pilih alat yang tepat. Jadi kamu harus membedakan mana itu personal branding, mana pencitraan diri, mana yang hanya pansos, yang hanya ingin viral ya. Jadi bedakan ketiganya. Kalau dari definisi tadi, kalau hampir sama sebenarnya, ingin memperkenalkan diri kamu. Tapi personal branding itu adalah personal branding yang baik. Itu adalah personal branding yang positif dan yang strong. Itu yang harus kamu bangun suatu hal yang positif dan yang kuat, yang melekat, yang konsisten, yang ada di diri kamu. Jadi orang ketika melihat kamu, melihat satu hal yang hampir mirip dengan personality kamu, maka ingatnya ke kamu. Contoh, jika kamu mungkin mahir di mengajar ya, di kantor mungkin kamu mahir mengajar, ketika kantor butuh trainer, ingatnya ke kamu ya, ingatnya ke kamu, maka kamu akan mendapat peluang ketimbang orang yang mungkin lebih lama ngajar, tapi pimpinan kamu nggak taunya kamu, jadi kamu yang dipilih. Nah, mulai sekarang bangun personal branding yang positif, yang strong, agar kamu bisa mendekat ke apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Jadi itu adalah tujuan dari personal branding. Yang terakhir tentang personal branding sebagai penutup, seperti saya bilang di awal tadi, personal branding adalah proses memperkenalkan diri kamu, proses menunjukkan siapa diri kamu ke dunia, jadi ke orang lain, ke target market. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan making progress. Kamu kan tipe orang yang tahu mau jadi apa, know where to go ya, tahu mau jadi apa. Nah, personal branding akan mengantarkan kamu ke tujuan kamu.
akan mengantarkan kamu mendapatkan opportunity yang lebih baik dari yang kamu dapatkan sekarang. Jadi terus bangun personal branding kamu, temukan diferensiasi keunikan kamu, kemudian komunikasikan dengan bagus dan juga konsisten, dan jangan lupa making progress. Kamu harus lihat progresnya ya, dalam mungkin 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan itu kamu harus memantau progresnya. Apakah saya diam di tempat atau saya harus membuat yang lebih baik lagi, mengkomunikasikan lebih baik lagi, menunjukkan perbedaan diri saya lebih baik lagi. Saya harus lebih konsisten dan yaitu make progress, membuat progress lebih baik lagi dari personal branding kamu. Jadi itu personal branding intinya adalah tetap percaya diri, jadi diri kamu sendiri, dan jujur. Jangan lupa personal branding yang baik adalah personal branding yang positif dan yang strong ya. Jadi itu, ini adalah video awal tentang personal branding. Kamu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin butuh tahu tentang personal branding, biar kita sama-sama bisa menciptakan peluang bagi diri kita sehingga membawa kehidupan kita berubah jadi lebih baik. Nah, itu tadi tentang personal branding. Semoga bermanfaat, semoga video yang singkat ini bermanfaat dan membuka pikiran kamu. Kamu bisa cari literatur atau mungkin ingin bahas lebih dalam, seperti saya bilang tadi, silakan tulis komentar. Kalau menarik saya akan bahas lagi, membuat videonya lagi biar semakin bermanfaat buat kamu. Jadi itu, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.